Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Amma ba'd. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang berarti al-khawfu minal jalil, bagaimana menumbuhkan rasa takut kita terhadap ancaman Allah. Walamal ditanjil beramal sebagaimana yang Allah contohkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wa syukru ala jajil, syukur terhadap nikmat Allah. Dan takwa yang berarti wal istidadul yaumir rahim, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menuju kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam ayat Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang mulia di sisi Allah di antara kita adalah hambanya yang bertakwa kepadanya. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, kita berada di bulan Agustus, tepatnya 21 Agustus 2026, bertepatan pula dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ada dua peristiwa besar bagi bangsa kita, bagi umat Islam, akan yang kita peringati kemarin, kemerdekaan bangsa Indonesia ini, dan juga peringatan yang akan datang akan lahirnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita peringati pada tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dua peristiwa penting, apa relevansinya tentang kelahiran Nabi dengan kemerdekaan bangsa ini. Bangsa kita yang sudah kita peringati usia kemerdekaannya sudah 81 tahun, yang maknanya sudah tua, dan tentunya seharusnya bangsa ini sudah menjadi bangsa yang berkeadilan dan berkemakmuran, negeri yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya sebuah negeri yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri kita menjadi baik atau tidaknya kita bisa lihat
seperti halnya yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Negeri baik itu diantaranya bercirikan tentang mengedepankan sisi keadilan dan sisi amanah. Hal ini dijelaskan di dalam ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an taqumu bil 'adl. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menyampaikan amanah kepada mereka yang berhak dan menetapkan suatu hukum kepada manusia dengan secara adil. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara begitu pentingnya keadilan. Di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan orang yang istimewa yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah nanti pada yaumul kiamah. Salah satunya adalah imamun adlun, pemimpin yang adil. Apa indikasi tentang keadilan itu sendiri? Kalau kita melihat akan sebuah moto pendidikan kita dari Ki Hajar Dewantara, bahwa yang disebut dengan keadilan itu diantaranya adalah innaso sungkulodo. Bagaimana pemimpin ketika di depan memberikan teladan, memberikan contoh. Ing matyo ma'un karso, apabila berada di tengah, memberikan pengayoman kepada yang dipimpinnya, tuturi handayani, dan apabila dia berada di belakang, memberikan motivasi, semangat kepada yang dipimpinnya. Maka itulah sisi keadilan dalam perspektif mutu sebuah pendidikan kita. Pemimpin yang adil tentunya pemimpin yang memberikan teladan, pemimpin yang memberikan pengayoman, dan pemimpin yang memberikan semangat motivasi kepada bangsa. Dan yang kedua, bicara tentang amanah, menyampaikan sesuatu dengan fakta data yang benar. Amanah kebalikannya adalah ingkar. Ketika seseorang tidak amanah berarti telah mengingkarinya. Dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan, orang yang mengingkari terhadap apa yang dia katakan itu adalah salah satu ciri dari seorang munafik. Ayatul munafiki salah satu, idza hadasa kadaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khan. Tanda-tanda orang yang munafik itu ada 3. Apabila dia berkata, dia dusta. Apabila berjanji, dia mengingkari janjinya. Dan apabila diberi amanat, maka dia berkhianat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri sebagai bangsa yang baik adalah bangsa yang mengedepankan akhlak, mengedepankan keadilan dan amanah itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangsa yang baik adalah bangsa yang makmur dan bangsanya penuh dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memperingati kemarin tentang kemerdekaan, bagaimana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik itu rasa syukur dengan lisan kita, dengan hati kita, maupun rasa syukur kita dengan perbuatan yang tentunya adalah mengisi sebuah kemerdekaan itu sendiri. Rasa syukur kita kepada Allah dengan lisan, bagaimana kita tidak henti-hentinya lisan ini kita berucap, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Maka itu yang harus kita ucapkan ketika bangsa ini mendapatkan sebuah kemenangan kemerdekaan itu sendiri. Bersyukur dengan perbuatan, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan
porsi kita masing-masing. Sebagai seorang pelajar, mengisi kemerdekaan dengan semangat belajar dengan sungguh-sungguh, mendengarkan akan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita. Sebagai karyawan, sebagai pendidik dan lain sebagainya, bagaimana kita mengisi kemerdekaan sudah porsi yang kita miliki. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menumbuhkan yang namanya kecintaan terhadap bangsa dan tanah air ini. Negeri yang baik adalah negeri yang mengedepankan tentang moralitas dan akhlak. Bagaimana tentang akhlak yang kita miliki? Ini yang selaras dengan tugas Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan saja untuk satu umat, tetapi untuk seluruh umat manusia. Hal ini dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan Nabi diutus untuk seluruh umat manusia, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, akan tetapi kebanyakan kita tidak mengetahui. Maka inilah yang harus kita lakukan terkait tentang bagaimana kesamaan bulan Agustus ini dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Kita sebagai umat yang mengaku sebagai umat Nabi untuk terus menjalankan akan kerasulan itu sendiri. Maka umat Nabi kita Muhammad SAW, ketika kita mengakui sebagai umatnya, maka apakah kita sudah mempunyai ciri-ciri sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW? Umat Nabi Muhammad itu dijelaskan di dalam ayat Al-Quran mempunyai ciri di antaranya asyidda'u 'alal kuffar, mereka yang keras terhadap orang kafir. Keras bukan berarti kita memusuhi kepada mereka. Dalam prinsipnya, dalam ajaran Islam, musuh jangan dicari. Ketika kita bertemu, janganlah kita lari. Agama kita dihina, dicaci maki, kita dibatasi akan bergerak ibadah kita, maka kita harus mampu untuk membela agama itu sendiri, dan kita harus mampu untuk memperjuangkan akidah yang kita miliki. Jadi itulah yang disebut dengan bagaimana kita punya sikap keras terhadap orang-orang yang berlaku zalim terhadap umat Islam. Umat Muhammad adalah umat ruhama bainahum, umat yang kasih sayang terhadap sesama, bukan saja kasih sayang antara seiman seagama, tetapi kasih sayang yang ditujukan juga kepada mereka yang berbeda keyakinan di antara kita. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang yang kita tunjukkan di antara kita ini mulai retak dan mulai rapuh karena perbedaan pemahaman dan lain sebagainya. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya, al-muslim akhul muslim la yadlimu wa la yakhbiru wa la yakdzibu. Seorang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, janganlah kita saling berperilaku zalim, janganlah kita berbuat aniaya, dan janganlah kita berperilaku mendustakan terhadap mereka. Maka kita bangun yang disebut dengan ukhuwah Islamnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah. Bagaimana bersatunya antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Mereka bukan satu
nasab atau keturunan, mereka bersatu karena akidah Islamiyah yang dimilikinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat ruka'an sujudai. Mereka yang rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana rukuk dan sujud yang kita lakukan yang berarti kita menjalankan ibadah salat yang kita lakukan. Amal yang pertama kali yang Allah akan hisab kepada kita adalah tentang salat kita. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamati as-shalah. Idza salahat salaha sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Amal perbuatan yang pertama kali Allah tanyakan kepada kita adalah bagaimana tentang salat kita. Apabila salat kita benar, maka insya Allah amal yang lain menjadi benar. Tetapi apabila salat kita rusak, maka amal ibadah yang lain akan menjadi rusak. Seperti halnya tentang salat Jumat yang kita lakukan. Ketika kita melakukan salat Jumat dengan cara bermain-main, bercanda, berbicara sendiri, maka boleh jadi tidak ada amal yang kita dapatkan, malah justru menjadi dosa atau merusak tentang amal ibadah itu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan dan mengingatkan kepada kita, amal perbuatan yang pertama kali yang akan dihisab adalah tentang bagaimana salat itu. As-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad adamadin. Salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang telah mendirikan salat berarti dia telah menghidupkan agama itu. Tapi barang siapa yang telah meninggalkan salat berarti dia telah menghancurkan agama itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Muhammad adalah umat yang yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Mereka yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun tentang aktivitas kita, profesi kita, sebagai murid, sebagai siswa, sebagai guru, sebagai tenaga pendidik dan sebagainya, bagaimana aktivitas itu didasarkan atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bila ridho kita dapatkan, insya Allah ketenangan hati itu yang akan kita dapatkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad adalah umat yang bagaimana di dalam tubuhnya simahum fi wujuhi min asari sujud, tampak dalam wajahnya adalah orang-orang yang ahli sujud, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ditunjukkan dengan akhlak yang mulia, yang ditunjukkan dengan pribadi yang santun. Bagi umat Muhammad adalah umat yang memahami tentang agamanya, berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, seperti halnya tugas Nabi menyempurnakan terhadap akhlak itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, relevansi tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemerdekaan bangsa ini adalah bagaimana bangsa yang sudah merdeka 81 tahun ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bangsanya, rakyatnya, rakyat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneladani akan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والانتصار بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ويا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة مسبكة بقدسه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرباته وأزواجه وذريته أجمعين، وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إنما يأمركم بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا الفضل يجدكم ولا تكفروا. وأقبل الصلاة.